Kalau kita hanya mengandalkan ikhtiar, bakal susah. Karena biasanya 1 tambah 1, 2, ditambah lagi 3. 1 juta ditambah 1 juta, 2 juta. Ke rumah sakit 10 juta. Hitung-hitungannya begitu. Yang menentukan proses kesuksesan kita sampai paling rendah pun seri atau tadi impas, atau dalam istilah ekonomi itu BEP, break even point. Impas itu ternyata yang tadi. Hanya merubah itu aja. Jadi ikhtiarnya apa saja. Yang penting halalan thayyiban, tidak merubah apapun, tapi transaksi di dalam hati itu. Mungkin ada yang pernah dagangannya sepi, pernah. Jadi kalau ekonomi itu dalam bahasa syariat itu namanya kasbul maisah, kasab. Itu dijamin oleh Allah. Setiap hari mau kerja apa saja, asalkan yang halal. Asal yang didapatkan itu halalan thayyiban. Jadi kenapa halal? Karena itu berkaitan dengan spirit ruhani yang ada di dalam diri kita. Kenapa thayyib? Kenapa yang baik-baik? Biar badan kita sehat. Jadi kalau spiritual sehat, badan sehat, kita apa? Akan tumakninah dalam beribadah. Lantas bagaimana kalau misalkan ekonominya tidak terus menanjak atau menurun? Itu bisa terpengaruh dari keadaan yang dari luar. Misalkan ada orang yang jualan plastik misalkan. Tiba-tiba di ujung sana ada perang. Sampai beberapa minggu di sini harga plastik naik. Apa yang terjadi? Harga barangnya akan naik. Ketika harga barang naik, maka daya beli akan menurun. Itu kajian terhadap sesuatu yang zahir, sesuatu yang kelihatan. Lantas apa ketika kita menurun? Saya tidak pernah yakin. Saya tidak pernah yakin apa yang saya lakukan, bahkan terhadap ekonomi itu materi. Saya anggap semua itu rizki. Jadi memantapkan keyakinan bahwa apa yang kita lakukan itu rizki. Ini di awal ya, tahap awal. Kemudian ketika sudah meyakini melakukan aktivitas, otomatis aktivitasnya itu kan harus punya pemasaran yang bagus, kemudian produknya yang bagus. Nah, itu kan secara teknis, secara akal pikiran. Ketika diyakini di awal itu rizki, kemudian kita mendapatkan yang banyak dari hasil itu, apa yang dipikirin, apa yang ada di benak kita. Ketika mendapatkan banyak, saya pengen membeli sesuatu kan, biasanya gitu ya kan. Saya kalau ini pengen beli mobil lah, saya mau bayar kontrakan gitu ya, mau bayar sewa. Iya memang seperti itu, tapi di awal yang paling utama, yang paling awal, saya pengen mendapatkan ini karena di dalamnya ada hak saudara kita terhadap rezeki yang Allah berikan. Itu yang paling utama. Itu kenapa kesempatan berhasil itu lebih tinggi. Jadi kalau banyak saya mau beli ini, bukan, itu terakhir ntar. Otomatis itu seperti itu. Kan misalkan lihat teman kita misalkan yang apa saudara jauh atau dekat, itu ada yang kurang. Tapi jangan ngomong dulu. Ntar kalau saya sukses saya beli, jangan. Jadikan itu tekad di dalam hati. Kalau kamu ngomong dulu takut tidak jadi. Maka transaksinya seperti itu tuh dengan Allah. Maka kesempatan berhasil itu besar. Paling turunnya impas. Ketika tekad utamanya seperti itu, pasti itu akan dikasih oleh Allah. Tapi kamu jangan ingkar janji. Tidak boleh. Apa di dalam Al-Quran? Wa fi amwalim hakun lisa'ili wal mahrum. Oh, ternyata yang kita dapatkan itu ada hak bagi orang yang meminta dan tidak meminta. Kan ada orang teman kan tidak pernah meminta, tapi dia kenyataannya dalam keadaan kekurangan. Ya, habis itu kamu mau beli apa ya terserah sudah. Dan itu mensejahterakan kamu, menyenangkan keluargamu dan orang di sekitar kamu. Itu perbedaannya. Tapi berjanji di dalam hati, bukan diomongkan ke orang lain. Jadi kalau kamu diomongkan dulu, takutnya gagal. Saya kalau dapat ini itu ada orang. Nah, itu kesempatan Allah memberikan keberhasilan itu persentasenya lebih besar. Habis itu kamu mau beli sesuatu apa yang kamu butuhkan, boleh nggak apa-apa. Tapi setiap yang didapat itu tekadkan di dalam itu, utamakan yang itu. Kalau kita hanya mengandalkan ikhtiar, bakal susah.
Karena biasanya 1 tambah 1, 2, ditambah lagi 3. 1 juta ditambah 1 juta, 2 juta. Ke rumah sakit 10 juta. Hitung-hitungannya begitu. Ternyata apa? Sesuatu yang Allah titipkan ketika kita tadi mengutamakan yang tadi. Saya pengen membantu orang itu 2,5%. Nah, ternyata yang berfungsi membantu ikhtiar kita di masa depan yaitu yang 2,5% itu ternyata. Yang menentukan proses kesuksesan kita sampai paling rendah pun seri atau tadi impas, atau dalam istilah ekonomi itu BEP, break even point. Impas itu ternyata yang tadi hakun lisaili wal mahrum. Jadi itu punya hak yang kita berikan kepada orang yang tadi yang kekurangan, baik orang yang meminta atau yang tidak meminta, itu ternyata yang menopang ikhtiar kita. Itu kenapa setelah mendalami ayat itu saya tidak percaya, saya hanya ikhtiar saja. Saya percaya hanya rezeki saja, mau apapun itu. Memang tidak kelihatan, setiap orang sama-sama bekerja dia. Setiap orang sama-sama bekerja, sama-sama ikhtiar, tapi hasilnya yang tidak sama. Hanya merubah itu aja. Jadi ikhtiarnya apa saja, yang penting halalan thayyiban, tidak merubah apapun, tapi transaksi di dalam hati itu. Apa yang diutamakan tadi? Saya pengen usaha itu selama setahun aja. Untuk ini, untuk membantu ini.